warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang status sosial. Status sosial itu merupakan sebuah tempat atau sebuah kedudukan bagi posisi seseorang, di mana posisi ini ada kaitannya atau ada hubungannya dengan orang yang lain dalam sebuah masyarakat, baik mengenai perilaku, mengenai hak, maupun mengenai kewajiban. Kemudian status sosial ini itu dalam kehidupan bermasyarakat itu kita menengarai ada 3 sumber yang memungkinkan status itu menjadi ada. Yang pertama, ada status yang disebut dengan chief status. Yang kedua adalah ascribe status. Dan yang ketiga adalah asik status. Oke, kita akan bahas satu persatu dari achieve status dulu. Achieve status ini adalah sebuah status yang diusahakan. Jadi orang memperolehnya ini nggak cuma-cuma. Orang harus melampaui beberapa kali ujian, beberapa kali hambatan dan rintangan, dia baru memperoleh status ini. Nah, achieve status ini atau status yang diusahakan ini saya contohkan. Misalnya ada seseorang yang memperoleh status sebagai seorang cerdik pandai, katakanlah seorang sarjana gitu. Nah, untuk memperoleh status sarjana ini, seseorang harus mengalami dunia pendidikan mulai dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian baru S1. Nah, begitu dia selesai S1, ini baru memperoleh status yang namanya sarjana tadi. Dan itu syaratnya S1 harus selesai, lulus S1-nya. Kalau nggak lulus, maka dia juga tidak akan memperoleh status yang diusahakan tadi. Dia tidak akan pernah memperoleh status sarjana tadi. Itu yang kita maknai sebagai status yang diusahakan atau achieve status. Jadi nggak bisa tiba-tiba orang dari SD kemudian menjadi sarjana gitu, nggak bisa. Harus ada tahapannya, harus ada tingkatan-tingkatannya, step by stepnya itu harus ada. Kemudian yang kedua adalah ascribe status atau status yang digariskan. Nah, status yang digariskan ini tidak semua orang akan memperolehnya, tidak semua orang akan mendapatkannya. Nah, status yang bersifat ascribe ini, status yang digariskan ini adalah status yang diperoleh seseorang itu terutamanya adalah melalui kelahiran. Misal, yang paling contoh saya gampangkan adalah pasangan anak seorang raja dan anak seorang permaisuri. Ketika dia punya anak, maka anaknya ini kalau laki-laki maka dia akan menjadi putra mahkota, seorang pangeran. Nah, seorang pangeran ini tidak akan diperoleh oleh orang yang bukan anaknya raja, yang bukan anaknya ratu. Nah, maka status ini yang dimaksud dengan status yang digariskan. Ya, contoh digariskan itu. Pintu masuknya adalah melalui kelahiran.
Kemudian yang ketiga adalah status yang diberikan, atau biasa kita sebut dengan asik status tadi itu. Status yang diberikan ini adalah status yang diberikan yang mirip-mirip dengan status yang diusahakan tadi, cuman berbedanya status yang diberikan ini tidak harus mengalami sebuah tingkatan yang khusus, itu tidak. Artinya mak bedunduk gitu bisa, artinya tiba-tiba gitu bisa, artinya ujak-ujuk gitu bisa. Nah, diberikan dalam waktu yang seketika itu sangat memungkinkan terjadi yang seperti itu. Jadi status yang diberikan ini, contoh yang paling mudah atau yang bisa saya berikan adalah begini. Ketika seorang putra mahkota ini mau menikah misalnya, dia menikahi gadis biasa yang bukan dari keluarga ningrat, maka ini di normanya itu ada semacam norma yang menghalangi itu. Nah, karena ada norma yang menghalangi, ini sulit terjadi perkawinan itu. Contohlah kita ke kerajaan Inggris. Ada dulu kisah yang sangat melegenda yang namanya Pangeran Charles. Nah, Pangeran Charles ini itu menikah dengan seorang wanita biasa dari rakyat Inggris, nah yang tidak memiliki darah ningrat itu. Akhirnya supaya bisa menikah dengan seorang pangeran, putri rakyat biasa ini itu harus diberikan gelar dulu, diangkat anak dulu. Nah, sebut saja namanya Diana. Nah, si Diana ini ketika diangkat menjadi keluarga besar kerajaan, dia diberikan gelar yang namanya lady. Nah, sekarang konon kita lihat di web itu bisa kita cari siapa istri Pangeran Charles itu, yaitu Lady Diana. Nah, Lady Diana ini, sebutan lady ini itu adalah gelar bangsawan untuk orang Inggris. Yang semula dia nggak punya nama lady, itu nggak ada di depan namanya. Itu adalah status yang diberikan, gitu loh ya. Jadi kalau tadi misalnya yang perjuangan tadi kan sangat berbeda, dia harus melalui SD, SMP, SMA, S1 baru dapat status sarjana. Nah, itu berbeda. Atau orang yang tidak sengaja, misalnya dia sukanya merawat pohon, tanaman, kemudian dia tanpa mengharapkan sesuatu hal gitu ya, di belakangnya dia memperoleh penghargaan, Kalpataru misalnya, diberikan kepada si A, si B, si C gitu. Itu di pemberian Kalpataru itu dia nggak harapkan, tapi tiba-tiba dia memperoleh itu. Nah, itu yang dimaksud dengan status yang diberikan. Jadi misalnya Kalpataru itu merupakan status yang diberikan kepada seseorang karena dia getol memperjuangkan, memperbaiki kondisi lingkungan. Nah, contohnya seperti itu. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan perihal status sosial. Nanti kita akan sambung dengan adanya peran sosial. Saya kira itu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.